Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Dan kali ini Abah akan bahas terkait masalah Shopee. Shopee melakukan proses hukum terhadap debitur atau nasabahnya yang menunggak. Dimulai di Januari 2025. Ada apa? Simak videonya. PMP, yes! PMP, jaya, jaya, jaya. Ojo, kendor. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel YouTube ini membuat kalian makin kuat menghadapi situasi apapun saat gagal bayar pinjaman online ya, pinjaman daring. Mudah-mudahan setiap konten atau video yang Abah sajikan membuat kalian makin strong lagi, tidak ada lagi rasa khawatir dan takut yang berlebihan menghadapi situasi saat mengalami gagal bayar di pinjaman online. Kali ini akan Abah bawakan terkait Shopee. Shopee yang akan membawa ke ranah hukum atau memproses hukum terhadap debiturnya yang gagal bayar atau masih menunggak di Januari 2025. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menghadapinya, simak videonya sampai tuntas. Dan sebelumnya Abah mohon support dan bantuan dari kalian semua dengan cara mudah. Cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu di like, di share, di komen, dan pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload setiap harinya. Dan teman-teman semua dimanapun berada, kalian tidak cukup tergabung di YouTube, kalian juga harus terhubung dengan yang namanya komunitas. Abah sudah sediakan, yang punya Facebook silakan. Di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi, dan Abah sematkan juga di kolom komentar setiap video-video terbaru yang Abah upload ya. Nah, kawan-kawan, nah ini yang paling penting nih, Anda harus tergabung di grup WA PMP Official. Ini Abah buat grup WA ini spesial buat kalian semua. Silahkan join dan gabung. Tentu ada syarat dan ketentuannya. Harus memiliki seragam atau uniform berapa kaos PMP. Begini penampakannya. Nah, ada yang bilang ini kaos anti DC. Ketika DC datang ke rumah nasabah dan melihat debiturnya menggunakan kaos ini, langsung pulang. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk semuanya. Nah, kawan-kawan untuk memilikinya silakan hubungi nomor ini. Ini nomor untuk pemesanan kaos sebagai syarat masuk grup WA PMP, bukan nomor untuk konsultasi atau sharing. Sekali lagi dengerin. Ini bukan nomor konsultasi atau sharing atau nanya-nanya tentang pinjol. Bukan ke sini ya. Nah, kalian yang sudah tergabung di grup WA PMP boleh ngobrol dengan Abah, dengan para mentor juga yang luar biasa yang Abah sediakan, dan tentunya Anda boleh memiliki ini stiker. Stiker dilarang masuk. Stiker stop masuk atau dilarang masuk untuk mencegah DC pinjol masuk ke rumah Anda. Untuk menghalangi ataupun menghalau DC pinjol masuk ke rumah Anda. Kalau mereka tetap menerobos masuk setelah melihat stiker ini, maka rekam videokan, jangan takut. Rekam videokan itu rumah kalian, tapi jangan diviralkan. Simpan sebagai alat bukti untuk Anda lapor ke kantor polisi dengan dugaan melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Di penjara itu si DC-nya yang tetap menerobos masuk ke rumah Anda ya. Ingin memiliki stiker sakti seperti ini? Hubungi nomor ini. Tulis pesannya, saya mau stiker dilarang masuk atau stiker stop masuk. Ya, oke kawan-kawan. Saatnya Abah akan ulas terkait masalah proses hukum yang mulai ditempuh oleh Shopee untuk nasabahnya yang gagal bayar di SPayLater S pinjam. Ya, simak videonya. Nah, teman-teman, ya. Ini Abah dapat pertanyaan yang Abah harus jawab. Nah, ini dari teman kita. Assalamualaikum, Pak Haji. Kayak gini, banyak baca-baca dan lihat YouTube di situ yang bikin para galbay down. Intinya kuatkan mental saja, katanya. Ya. Ini dari teman kita ya, menerima pesannya dari 0838 6933474. Hutang Anda di SPayLater S pinjam kami proses jalur hukum. Ingat, kami tidak main-main membuat efek jerak nasabah tidak tahu aturan. Hanya dapat pesan seperti ini, bahwa debitur tersebut akan diproses hukum. Dan kami proses jalur hukum, katanya. Ingat, kami tidak main-main untuk membuat efek jerak buat Anda, katanya. Buat kalian. Ya. Anda menerima pesan seperti ini. Pesan dikirimkan via WA, WhatsApp, atau media lainnya. Ini pesan dikirimkan via SMS, kebetulan ya yang saya lihat ya. Pesan via SMS oleh diduga dari penagih Shopee tersebut ya, yang mengaku dari Shopee ya. Nah,
Bagaimana kita menyikapinya perihal seperti ini? Dengerin teman-teman ya. Kalau mereka mau memproses kalian secara hukum, bisa. Bukan tidak mungkin, dan emang itu bisa. Kesempatan mereka ada. Tapi tidak begini caranya. Tentu ada cara-cara lain yang harus mereka tempuh. Mereka akan melayangkan dulu surat peringatan ke kalian, ya, bahwa kalian sudah lewat dari jatuh tempo, kalian sudah lewat dari yang tanggal seharusnya dibayar. Nah, setelah itu diberikan peringatan, tidak ada juga diberikan teguran dan diberikan peringatan terakhir. Tidak juga lalu mereka mungkin naik, ya, untuk melakukan proses hukum dan melalui somasi dulu, terlebih dulu somasi dulu. Somasi 1, somasi 2 tidak didengarkan, maka kemungkinan ya mereka akan menempuh proses seperti menggugat Anda di pengadilan negeri. Nah, itu terbuka bisa. Tapi bukan seperti ini langkahnya. Bukan dengan langkah SMS. Bukan dengan memberitahukan via SMS. Via pesan singkat seperti ini. Bahwa Anda akan digugat, bahwa Anda akan diproses jalur hukum, bahwa akan ditempuh jalur hukum. Kami sudah menempuh jalur hukum. Kami sudah menempuh proses hukum. Biar membuat Anda jerak. Enggak begitu. Dan tidak seperti itu. Apalagi perusahaan besar, tidak seperti itu. Mereka pasti akan menempuh mekanisme-mekanisme yang seharusnya mereka lakukan. Seperti tadi yang saya utarakan. Mereka akan melakukan surat peringatan, surat teguran, peringatan terakhir. Mereka akan melakukan somasi 1, somasi 2, dan banyak hal yang harus mereka tempuh. Tidak seperti ini melalui pesan SMS. Jadi ingat, kalau kalian mendapati pesan seperti ini, santai aja, slow aja kawan. Jangan terlalu panik. Justru kepanikan Anda lah yang berubah menjadi masalah besar bagi diri kalian. Tadinya kalian tuh sebenarnya biasa saja, anteng-anteng aja, slow-slow saja ya. Tapi mendapati pesan ada kalimat atau tertulis atau disampaikan bahwa kami sudah tempuh proses hukum, jalur hukum. Itu langsung kelabakan, keringat dingin, dan udah nggak beraturan itu hidup Anda ya. Saya pesankan buat kalian semua, situasi gagal bayar memang tidak menyenangkan, tidak enak, dan tidak nyaman. Tidak ada kalimat aman dan nyaman saat situasi Anda menunggak di pinjaman online. Tidak ada seperti itu kawan. Ya, sadari itu, bahwa kalian saat ini sedang dalam kondisi siap tertekan. Kalian dan siap menerima segala macam tekanan dan pressure yang mereka lakukan. Tekanan pressure semata-mata disampaikan oleh para DC pinjaman online untuk menyerang mental kalian, untuk menyerang psikologis kalian. Dengan harapan setelah Anda diserang mentalnya, bertubi-tubi, jatuhlah kalian, maka disitulah kesempatan mereka untuk lebih lagi menyerang mental kalian lagi, dan akhirnya kalian ambruk mentalnya dan kalian nyerah. Akhirnya kalian mengupayakan untuk bayar dengan cara apapun. Mereka, para penagih pinjaman online, tidak peduli Anda mau melakukan upaya-upaya bayar dengan gali lubang tutup lubang, dengan para joki, dengan apapun. Yang pasti yang ingin mereka sampaikan adalah pesan penagihan, yang mana mereka ingin membuat Anda segera bayar, dan bukti bayar itu mereka terima. Bukti bayar mereka terima untuk mereka klaim ke bosnya atau ke pimpinannya. Hanya itu saja. Semudah itu sebenarnya mereka melakukan upaya untuk menggertak Anda. Karena yang ditagih itu bukan hanya kalian. Yang ditagih itu bukan hanya Anda seorang diri. Tapi banyak ratusan dan ribuan orang juga mengalami hal dan situasi yang sama seperti kalian saat ini alami. Mereka juga sama. Tapi tingkat responnya yang berbeda-beda. Kalau Anda meresponnya panik, maka ke depannya akan lebih parah. Kalau Anda meresponnya dengan cara-cara yang santai, cara-cara yang tenang, tidak panik, biasa saja, insya Allah Anda bisa meredakan situasi yang saat ini membuat Anda takut dengan cukup tenang. Mudah-mudahan ya. Dan itu harapan saya. Sengaja video-video ini saya upload, video-video ini saya buat untuk mengedukasi kalian. Kalian saya edukasi ya walaupun tipis-tipis terkait aspek hukum. Saya juga edukasi ya treatment juga mental kalian. Biar kalian juga tidak terlalu khawatir dan takut berlebihan. Karena khawatir dan takut berlebihan itu yang amat sangat berbahaya. Itu celah yang akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum di luaran sana yang siap untuk memangsa kalian. Siapa itu? Joki pinjol. Joki yang sekarang ini menjelma menjadi joki gagal bayar. Karena mereka sengaja membuat umpan di kala banyak sekali nasabah atau debitur pinjol yang gagal bayar, mereka memberikan umpan. Umpan yang mana bila kena debitur yang gagal bayar tersebut dan percaya
atas joki gagal bayar yang mereka sajikan, yang mereka kasih buat kalian, maka di sanalah mereka mulai beraksi. Dan banyak sekali korban-korban dari joki gagal bayar ini. Sejatinya mereka bukan joki gagal bayar, tapi joki pinjaman online. Joki pinjol yang siap untuk menghabiskan limit kalian. Karena mereka pasti akan mencari celah limit kalian masih tersisa seperti apa. Dan itu yang akan mereka manfaatkan. Bohong. Kalau mereka bisa membackup kalian tidak ditagih, bohong. Tidak ada itu jasa atau apapun yang bisa menghindari kalian yang gagal bayar pinjol untuk tidak ditagih. Tidak bisa. Tetap akan ditagih. Apapun akan ditagih. Tidak ditagih secara online, tidak bisa misalnya Anda ganti nomor, ya tetap ditagih, datang ke rumah Anda. Kalau itu pinjaman online legal, berizin dan terdaftar di OJK. Bisa mereka datang. Dan itu akan mereka upayakan sampai Anda bayar. Makanya, saya bilang, hindari joki, jangan percaya joki, apa yang dijanjikan mulut manis dari joki pinjaman online, joki gagal bayar, itu bohong belaka. Semuanya bohong. Kalau kata orang Sunda itu tukang ngawadul, jangan didengar. Ya, itu sebenarnya hanya untuk membuat Anda makin dalam lagi tersiksa di jeratan pinjaman online. Jangan mau menggunakan jasa mereka. Lebih baik Anda diam. Gagal bayar bisa dilakukan dengan cara mandiri, pantengin terus channel YouTube ini, cukup ya itu, atau Anda mau lebih lagi, Anda bisa gabung dan join di grup WA PMP, itu saran saya. Karena yang Anda butuhkan adalah kekuatan mental, yang Anda butuhkan adalah teman sharing, bukan jasa-jasa untuk gagal bayar. Sebenarnya nggak ada itu jasa gagal bayar, itu hanya keuntungan buat mereka. Itu semata-mata hanya untuk membuat mereka makin untung. Mereka untung, Anda yang buntung. Mereka untung, Anda yang babak belur. Karena data yang disajikan data Anda. Mereka menikmati hasil pencairan setelah menggasak limit. Mereka minta misalnya 40% atau 50%-nya. Mereka setelah itu lari. Anda yang benar-benar Anda yang ketiban pulungnya. Menghadapi serangan-serangan DC ketika sudah jatuh tempo. Resikonya berat banget ya. Makanya jangan percaya, jangan termakan rayuan gombal para joki pinjaman online. Silakan ya. Yang paling tepat adalah Anda bergabung di grup WA. Join di grup WA yang Abah asuh. Join di grup WA PMP official yang Abah dirikan. Buat kalian, dari Sabang sampai Merauke, dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda, ada semua di grup WA tersebut. Mereka guyub, saling menginformasikan, saling menguatkan, saling mengedukasi. Keren nggak? Ya, pengalaman mereka masing-masing di-share di grup, dan di grup juga saling interaksi. Itu saja yang mau Abah bawakan. Silakan ya, join segera di grup PMP. Nah, yang merah-merah ini silakan hubungi dan tulis pesannya, saya pengen join dan gabung di grup PMP. Nanti admin Abah akan urus ya, biar Anda bisa gabung. Nah, itu yang Abah bawakan. Mudah-mudahan menjadi spesial penyemangat buat kalian semua di hari ini. Dan terima kasih yang sudah menonton. Dan Abah mohon feedback terbaik dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Teman-teman, jangan lupa ya, di-subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog. Di-like, di-share, di-komen. Betul kan, Pak Haji? Iya, benar. Oke, teman-teman, lanjutkan. Jangan lupa ya. Iya. Alhamdulillah ada di akhir video. Seperti biasa, Abah akan kasih kesimpulan buat Anda semua ya. Nah, begini, Anda menerima pesan bahwa Anda saat ini diproses secara hukum oleh pinjol tersebut. Anda saat ini diproses hukum oleh Shopee yang tadi Abah perlihatkan. Jangan panik. Shopee perusahaan besar. Mereka kalau menempuh jalur hukum, mereka akan menempuh atau mereka sedang menempuh jalur hukum, tentu ada pemberitahuan, tentu ada somasi yang akan mereka kasih, tentu ada peringatan yang akan mereka berikan untuk Anda. Tidak serta-merta langsung mengirimkan via SMS, kami sedang proses hukum Anda, biar Anda jerak, biar Anda kapok. Enggak begitu, kawan. Ya, jangan Anda panik dengan menerima pesan seperti itu. Santai saja. Memang hak mereka kok. Kalau memang mereka mau menempuh proses hukum, jalur hukum, hak mereka. Hak mereka. Karena Anda tidak bayar. Hak mereka. Tapi kita harus lebih smart lagi. Nggak mungkin juga mereka menyampaikan untuk memproses hukum Anda dengan cara seperti itu. Dengan cara SMS nggak mungkin. Pasti ada cara-cara yang lebih elegan, lebih legal lagi. Mereka akan mengirimi surat ke Anda, atau mereka mungkin akan datang terlebih dahulu ke kalian, ke rumah kalian, memperingatkan, kasih surat peringatan 1, peringatan 2, teguran keras dan sebagainya, lalu Anda disomasi dan sebagainya, baru Anda mungkin diproses hukum. Nah, itu tahapannya, nggak semudah itu. Ya, walaupun mereka punya hak
untuk melakukan upaya hukum, tapi tidak seperti ini. Menyampaikannya lewat SMS dengan kalimat-kalimat yang nggak jelas seperti itu. Paham ya? Jadi itu yang Abah sampaikan. Mudah-mudahan kalian makin kuat dan dikuatkan ya. Menerima segala macam ancaman dan teror itu adalah hal biasa. Biasakan dan berdamailah dengan situasi dan keadaan saat situasi gagal bayar pinjol. Itu aja yang Abah bawakan, dan seperti biasa Abah ajak kalian berdoa. Doa di setiap video-video yang Abah sajikan memang spesial dan ciri khas dari channel YouTube ini. Semoga menjadi penguat buat kalian semua. Abah pimpin doa secara Islam, agama yang Abah anut ya. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, yang Maha Pengasih Maha Penyayang, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni kami yang berdosa dan sudah terjerat riba pinjaman online, riba yang Kau larang, riba yang Kau laknat, riba yang Engkau peringatkan bahwa itu harus dijauhi ya Allah. Ampuni hamba. Hamba ingin hijrah, totalitas hijrah untuk keluar dari segala macam riba dalam kehidupan hamba. Ya Allah ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit ya Allah, ampuni mereka, sehatkan mereka, angkat sakitnya, sehatkan kembali raga dan pikirannya ya Allah. Ampuni mereka, mereka ingin kembali sehat untuk berikhtiar dengan maksimal, untuk bekerja dengan maksimal, agar mereka dapat membahagiakan keluarganya ya Allah ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang berikhtiar sebagai pejuang rupiah, wiraswastawan, sebagai pengusaha, usaha kecil, menengah, besar ya Allah, saat ini mereka sedang mengalami goncangan dalam usahanya ya Allah. Perbaiki usaha-usahanya menjadi usaha yang bebas dari riba, usaha yang halal ya Allah. Perbaiki juga ekonomi mereka, ekonomi bebas dari riba, ekonomi tanpa riba, ekonomi yang berkah ya Allah ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang bekerja sebagai ASN, BUMN, sebagai pegawai atau karyawan swasta ya Allah, berkahi langkah mereka dalam bekerja. Jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang merugikan mereka, perbuatan-perbuatan yang hina, yang curang, seperti korupsi dan sejenisnya ya Allah. Jauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan tersebut, dan hindarkan mereka juga dari rezeki yang haram ya Allah ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, di ambang kehancuran ya Allah, luputkan mereka dari setiap rencana untuk bercerai ya Allah. Jauhkan mereka dari perpisahan ya Allah. Berkahi keluarganya dan utuhkan serta satukan kembali keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang penuh dengan keberkahan, keluarga yang penuh dengan kebahagiaan ya Allah ya Rabb. Ampuni dosa kami, kabulkan doa-doa kami. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap doa yang kita panjatkan, setiap doa yang kita sampaikan, Allah ridho, Allah mendengarkannya, dan Allah benar-benar mengampuni kita semua, dan kita senantiasa tetap terus menjadi insan yang taat atas perintahnya. Terima kasih kawan-kawan semua. Abah doakan kalian selalu sehat ya. Itu yang Abah selalu panjatkan dalam setiap doa, setiap ibadah Abah. Ingin Abah melihat kalian bahagia, kalian sehat, kalian makmur, kalian sukses. Terima kasih. Abah izin pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.